wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan praktikum berkaitan dengan hukum Hooke, di mana dalam hukum Hooke ini nanti kita akan menentukan konstanta suatu pegas melalui suatu percobaan. Selain itu kita juga akan melakukan uji apakah konstanta pegas melalui percobaan tersebut dengan mengamati periode osilasi dari gerak pegas ini. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam percobaan kali ini tentu saja alat dulu. Alat di sini kita ada neraca Ohaus 4 lengan. Neraca Ohaus ini nanti akan digunakan untuk mengukur massa beban, menguji kembali meskipun di bahan praktikum ini massa beban 50 gram, tapi kita ingin uji apakah benar 50 gram sebelum dihubungkan dengan pegas. Kemudian di sini ada stopwatch. Oke, ini ada stopwatch. Stopwatch ini nanti akan digunakan untuk mengukur periode osilasi dari pegas ini ketika diberi beban. Kemudian selanjutnya kita gunakan mistar. Mistar ini digunakan untuk mengukur timpangan pegas ketika diberi beban. Kemudian bahan yang kita gunakan di sini ada, sebelum bahan masih ada statif. Statif ini kita gunakan untuk menghubungkan pegas sebagai dudukan pegas di sini. Kemudian ada clamp juga digunakan untuk membuat suatu sistem statif sehingga pegas dapat dikondisikan sedemikian rupa dapat berosilasi nantinya. Kemudian bahan yang kita gunakan di sini ada pegas, kemudian ada massa 50 gram. Kita gunakan ada 5 beban nanti, dan masing-masing lebih kurang massanya 50 gram. Baiklah, kita akan mencoba melakukan kegiatan praktikum selanjutnya. Ya, ini panjang mula-mula pegas bisa dilihat di sini. Kisarannya 16,5 cm. Oke, selanjutnya kita ukur bebannya. Kita gunakan neraca Ohaus. Pastikan dulu neraca Ohausnya sudah terkalibrasi. Ya, bisa tunjukkan neraca Ohaus terkalibrasi ketika skalanya menunjukkan garis 0 antara garis itu. Nah, artinya kita siap melakukan pengukuran. Kita terlebih dahulu. Pos dulu aja. 351,4. Ini aja, yang satunya sama dengan 51,4 gram. Setelah itu massa ini kan kita dapatkan panjang pegas menjadi gunakan mister yang lebih jelas. 22,5. Dengan cara yang sama kita hitung lagi massa beban. Dan diperkirakan 50. Kisarannya 51,25. Kemudian kita
kisaran 31,5. Dengan cara yang sama kita letakkan beban kembali. Lebih 50,7 gram. Kemudian kita letakkan. Sehingga pegas bertambah panjang. Selanjutnya kita timbang lagi beban. Kisaran M4 nya 51,3 gram. Kemudian kita tambahkan. Kemudian kita ukur. Ini register dan maksimal. Ya, relatif sekitar 50 cm. Sekitar 50 cm. Karena alat yang kita gunakan kapasitasnya sampai 50 cm, jadi kegiatan ini kita batasi sampai 4 masa yang berbeda saja. Nah, hasil pengukuran ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan besar konstanta pegas ini melalui hukum 1 Newton, dimana nanti akan kita kaitkan antara hukum Hooke, dimana gaya Hooke itu atau gaya pemulih itu yang besarnya F sama dengan K dikali perubahan panjang pegas dari masing-masing massa. Nanti akan dijelaskan dalam proses pengolahan data dan presentasi. Oke, selanjutnya saya akan melepaskan beban secara berurut. Oke, secara berurut, saya akan letakkan beban di sini untuk memudahkan saya mengingat beban-beban mana saja yang mula-mula digunakan terlebih dahulu. Oke, kita ke tahap selanjutnya. Jadi kegiatan kali ini kita akan menguji konstanta pegas melalui 2 konsep. Yang pertama kita akan gunakan konsep hukum Newton, hukum 1 Newton, dan dikaitkan juga dengan hukum Hooke, di mana apabila suatu pegas diberi beban dan apabila beban itu dilepaskan, maka pegas akan kembali ke panjang semula atau sering disebut dengan panjang mula-mulanya, dikarenakan ada gaya pemulih atau kita sebut dengan restoring force. Namun di sini selain kita akan melakukan pengujian mengenai konstanta pegas melalui konsep hukum Newton, selanjutnya kita akan menentukan periode osilasi dari berbagai beban tersebut untuk 10 kali gerakan bolak-balik dengan melihat kondisi secara stabil sebanyak 10 kali gerakan bolak-balik gitu ya. Nanti kita akan uji. Jadi kegiatannya 10 kali gerakan bolak-balik. Nah, setiap gerakan 10 kali bolak-balik itu berapa waktu yang dibutuhkan? Kita akan gunakan stopwatch. Kemudian nanti akan diperolehlah periode osilasinya. Dari periode osilasi nanti akan kita peroleh K melalui konsep osilasi tadi. Baiklah, kita akan uji. Kita akan menyimpangkan pegas
ini kita akan kemudian saya lepas, maka dia akan berosilasi. Kemudian ketika osilasinya dirasa stabil, kita akan mulai menghitung 10 kali gerakan bolak-balik ini menggunakan stopwatch. 1, 2, 3. Oke, sudah 10 kali. Sini kita peroleh untuk melakukan 10 kali gerakan diperoleh 7 detik. Melakukan 10 kali gerakan bolak-balik 7 detik. Selanjutnya kembalikan posisi stopwatchnya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan penambahan beban. Yang kedua, tambahkan bebannya. Oke. Kemudian kita simpangkan. 1, 2, 3. Ya, kita akan tunggu stabil. Nampaknya mulai stabil. Kita mulai. Oke, sudah 10. Sini kita dapatkan hampir 9. Sini ada 8. Karena step skalanya 0,2 detik di sini. Di sini ada 8,2 detik. Kita dapatkan 8,2. Karena skala minimalnya di sini 0,2 detik. Jadi saya tulis 8,2 detik. Selanjutnya kita tambahkan lagi. Oke. Beban yang ketiga. Kemudian kita simpangkan. Saya lepaskan. Setelah stabil, kita akan hitung gerakannya ya, bolak-balik. 1 gitu kan, 2, 3 gitu ya, 4. Jadi kita akan mulai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, tekan 10. Kita dapat periode osilasinya sebesar 11 detik. Selanjutnya kita akan tambahkan beban lagi. Dan saya simpangkan. Kita mulai. Ya, kira-kira sudah stabil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Kita dapatkan datanya. Oke, 13 detik. Hampir tidak, 12,8 detik. Oke. Baik.
Baiklah, demikianlah percobaan yang kita lakukan. Kemudian kita akan melakukan pentabelan data, kemudian pengolahan data. Kita ingin membuktikan apakah konstanta pegas yang kita peroleh melalui hukum Newton dengan menggunakan konsep osilasi memiliki persamaan. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita tadi sudah melakukan percobaan di laboratorium fisika, di mana Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa kegiatan praktikum kita kali ini ingin menentukan konstanta pegas dari satu pegas melalui hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton. Hukum 1 Newton tadi sudah disinggung di kegiatan praktikum bahwa kita akan menggunakan sigma F sama dengan 0 dan mengkaitkannya dengan hukum Hooke di dalam menentukan konstanta pegas. Oke. Nah, dalam percobaan pertama, kita akan mengkondisikan suatu pegas dihubungkan dengan suatu beban bermassa M, kemudian tentu saja dalam kondisi setimbang, maka sistem akan dalam kondisi setimbang ini berlaku sigma F sama dengan 0. Kalau kita gambarkan garis-garis gayanya, maka benda M akan memiliki gaya berat, yaitu W sama dengan M dikali G. Kemudian pegas, pada pegas sendiri, akan memberikan gaya pemulih sebesar FR atau F restoring force, yang menurut Hooke, bahwa besarnya FR itu sama dengan konstanta pegas dikali perubahan panjang pegas, atau ditulis delta Y. Jadi di sini delta Y itu sama dengan perubahan panjang pegas. Dari persamaan ini kita peroleh menurut hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0, dengan menganggap arah ke bawah bernilai positif, maka bisa dituliskan W minus FR sama dengan 0. Sehingga diperoleh W sama dengan FR. Gaya berat itu sendiri M dikali G sama dengan K delta Y. Sehingga diperoleh K itu sama dengan M dikali G dibagi delta Y. Dalam kasus percobaan kali ini, kita akan menggunakan G sebesar 9,8 meter per sekon. Jadi, dalam percobaan kali ini kita akan gunakan G sebesar 9,8 meter per sekon kuadrat. Mengenai persamaan tadi, kita peroleh adalah K sama dengan mg per delta Y. Sini akan diperjelas, diberi keterangan di sini bahwa K itu tadi adalah konstanta pegas, satuannya nanti Newton per meter. Kemudian kita punya M. M itu adalah massa beban yang digantungkan pada pegas, tentu saja dalam satuan kilogram. Kemudian kita punya delta Y, perubahan panjang pegas,
dalam satuan meter. Kemudian G itu percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat. Untuk kasus 1. Jadi untuk kasus 1, tadi dikondisikan ada suatu sistem bahwa ada pegas yang mula-mula panjangnya adalah Y0, kemudian pegas ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diberi beban. Diberi beban sehingga pegas bertambah panjang menjadi YT, maka akan ada pertambahan panjang sebesar delta Y, di mana Y0 sama dengan panjang mula-mula pegas, satuannya meter, dan YT adalah panjang pegas setelah diberi beban. Panjang pegas setelah diberi beban sampai setimbang. Karena sistem setimbang, maka berlaku sigma F sama dengan 0, yang merupakan hukum 1 Newton. Selanjutnya pada kondisi 2, karena tadi kita di awal sudah disampaikan bahwa praktikum kali ini akan menguji konstanta pegas dalam 2 kondisi. Kondisi pertama, kita mengkondisikan suatu sistem sehingga berlaku hukum 1 Newton. Pada kondisi 2 ini kita akan menguji konstanta pegas dengan mengkondisikan pegas dalam kondisi berisolasi. Nah, ketika kondisinya berisolasi, bergerak bolak-balik, maka akan berlaku di sana hukum 2 Newton. Jadi kalau kita tuliskan, di sini akan berlaku sigma F sama dengan M dikali A. Oke, kalau kita lihat kondisinya mula-mula, pegas sudah dikondisikan dalam kondisi setimbang yang sudah diberi beban. Bebannya bermassa M. Kemudian pegas ini disimpangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian pegas disimpangkan. Oke. Sedemikian rupa sehingga tentu saja ada panjang simpangan pegasnya sebesar delta Y yang mengakibatkan benda ini nanti akan bergerak bolak-balik. Bolak-balik, ya, bolak-balik, melewati titik setimbang. Nah, maka gerakan ini disebut benda berosilasi. Karena berosilasi, maka pada benda ini akan terjadi percepatan yang kita anggap percepatan sistem atau percepatan benda ini dianggap percepatannya konstan dalam suatu waktu, dalam selang waktu tertentu. Maka di sini kalau kita lihat secara konsep, maka tentu saja akan berlaku M dikali A. Karena bergerak bolak-balik, yang menyebabkan benda bergerak naik turun, berosilasi, itu karena ada gaya pemulih Fr. Sehingga jumlah gaya-gaya yang bekerja pada sistem itu hanyalah Fr saja, sama dengan M dikali A. Di mana Fr tadi adalah gaya restoring force, yang besarnya adalah K dikali delta Y, sama dengan M dikali A.
di mana nilai A ini itu sama dengan omega kuadrat delta Y. Ya, jadi nilai percepatannya adalah omega kuadrat dikali delta Y, sehingga kita peroleh K delta Y sama dengan omega kuadrat dikali delta Y. Ya. Dikali M ya, jangan lupa di sini dikali, sini aja dikali M. Sehingga diperoleh K per M sama dengan omega kuadrat. Dengan cara yang sama, kita akan peroleh omega sama dengan akar K per M. Omega adalah kecepatan sudut yang kita ketahui dari gerak melingkar besarnya 2VF, sehingga diperoleh 2VF sama dengan akar K per M. Maka nanti kita akan peroleh nilai K. Kita akan peroleh nilai K 2VF dikuadratkan sama dengan K per M, di mana nilai K sama dengan 2VF dikuadratkan dikali M. Nah, kita ingin mengetahui nilai K ini dari suatu sistem percobaan gerak benda berosilasi. Jadi kita akan menguji dua konstanta pegas melalui kondisi 1, di mana benda M dan pegas dikondisikan setimbang. Kemudian kita akan menguji pada kondisi 2 berkaitan dengan konstansi pegas jika benda dan sistem mengalami osilasi. Kemudian, anak-anakku, selanjutnya, sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu diskusikan dalam kelompokmu tabel data yang akan dibuat. Tabel data yang akan dibuat berdasarkan percobaan yang ditunjukkan oleh video. Oke. Kalau kita lihat dari percobaan tadi, tentu saja kita melakukan pengukuran. Pertama, kita melakukan pengukuran. Apa yang diukur? Tentu saja massa beban. Kemudian yang kedua, kita mengukur panjang pegas. Kemudian setelah kita melakukan pengukuran, kita melakukan perhitungan. Apa yang kita hitung? Tentu saja gaya berat, di mana W sama dengan M dikali G, dengan G 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita menghitung besar konstanta pegasnya dari persamaan M dikali G dibagi dengan delta Y. Kalau lihat dari kondisi ini, maka tabel yang kita buat tentu saja akan berisi nomor percobaan, 2 dan seterusnya. Kemudian kita akan melihat massa bebannya. Kemudian percepatan gravitasinya. Setelah itu kita akan mengukur perubahan panjang pegas setelah diberi beban. Kemudian baru kita bisa menghitung nilai K. Oke. Karena ada 4 massa beban yang digunakan yang terus ditambahkan ke dalam sistem, maka tentu saja pertama tentu massa beban yang pada percobaan 1 itu M1, untuk kondisi 2 M1 tambah M2, kondisi 3 M1 ditambah M2 ditambah M3 dan seterusnya. Sedangkan nilai percepatan gravitasi selalu tetap. Nah, delta Y ini akan mengalami perubahan-perubahan
sesuai dengan kondisi sistem dan akan diperoleh nilai K di sini. Nah, tabel data ini cocok untuk kondisi pertama. Bagaimana dengan tabel kondisi kedua? Nah, untuk mengetahui tabel kondisi kedua, kita kembali mengamati video tadi, apa saja yang diukur dan apa saja yang dihitung. Tentu saja yang diukur adalah massa benda, kemudian waktu melakukan 10 kali gerakan bolak-balik. Sehingga tabel yang akan kita peroleh, yang pertama kali adalah tentu saja nomor percobaan, kita punya massa benda, kemudian kita punya N yang dibuat sebanyak 10 kali, kemudian kita ukur waktunya menggunakan stopwatch, sehingga dapat kita hitung besar frekuensi, di mana besar frekuensi itu sama dengan N dibagi dengan T. N itu adalah banyaknya gerakan bolak-balik, yaitu 10 kali. Untuk melakukan gerak bolak-balik 10 kali itu, berapa waktu yang dibutuhkan? Waktu yang dibutuhkannya itu adalah T, sehingga diperoleh frekuensi. Nah, setelah diketahui nilai frekuensi, maka kita dapat menentukan nilai K dari proses, dari kegiatan osilasi tadi, di mana nilai K tadi diperoleh dari 2VF dikuadratkan dikali dengan massa benda. Oke. Kita lihat tadi ada 4 kali percobaan, tentu aja massa benda 1 ditambah massa benda 2, massa benda 1 ditambah benda 2 ditambah benda 3, massa benda 1 tambah benda 2 tambah benda 3 tambah benda 4. Kemudian pengulangan yang kita lakukan untuk gerakan osilasinya adalah sebanyak 10 kali dengan waktu yang akan kita tentukan, sehingga dihitung nilai frekuensinya, maka akan diperoleh nilai K-nya. Nah, dari sini nanti kita akan dapat membuat suatu kesimpulan yang bisa kalian diskusikan dalam kelompok. Baiklah, setelah kita melakukan pengolahan data, maka diperoleh data seperti yang ditampilkan pada layar monitor kalian. Di sini dapat dilihat bahwa ada pengaruh antara massa beban dengan frekuensi osilasi yang terjadi. Nah, dari sini silahkan diskusikan dalam kelompokmu pengaruh dari frekuensi ini tadi, kemudian dikaitkan dengan periode osilasinya terhadap massa beban. Dapatkah kita mengambil suatu kesimpulan bahwa percobaan yang kita lakukan ini dapat diterima secara ilmiah? Jika dapat diterima, mengapa bisa diterima? Kemudian diskusikan pula di dalam kelompokmu, kita memperoleh berdasarkan hasil perhitungan bahwa konstanta pegas Ka itu adalah konstanta pegas yang diperoleh melalui pengujian pertama, yaitu kondisi 1, di mana dalam kondisi 1 itu
kondisi pegas dikondisikan setimbang dengan massa beban yang terus ditambahkan. Kemudian yang kondisi kedua adalah KB, kondisi KB atau konstanta pegas dalam kondisi 2, di mana pegas dikondisikan dengan penambahan beban, kemudian disimpangkan dan mengalami osilasi. Dari kesimpulan tersebut, lakukan diskusi dengan kelompokmu sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang ilmiah dan dapat diterima dengan baik. Demikianlah kegiatan eksperimen yang kita lakukan pada hari ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.